Sebuah video merekam sebuah sedan berwarna putih melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga pengemudi sedan tersebut melarikan diri usai terlibat tabrak lari. Tuh, mobilnya kayak gini loh mobilmu. Belakangan pengemudi diketahui menabrak seorang petugas kebersihan di Jalan MT Haryono, Malang, Jawa Timur. Usai menabrak korban, pelaku langsung kabur dari TKP. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya di kawasan Puncak Dieng bersama teman perempuannya. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku dalam pengaruh minuman keras saat berkendara dan menabrak korban. Tindak pidana tabrak lari dengan pasal yang disangkakan pasal 312 dan pasal 311 ayat 3 subsidiary 310 ayat 2 untuk hukuman penjara paling lama 3 tahun. Akibat tabrak lari tersebut, korban mengalami luka-luka dan mendapat perawatan medis di rumah sakit selama 2 hari. Perbuatan pelaku dijerat pasal 312 dan pasal 311 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Beginilah kondisi banjir dan tanah longsor yang melanda 2 kecamatan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yakni Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lapa. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor di beberapa titik. Selain memutus jalan penghubung, longsor juga merusak 2 rumah warga. 1 warga desa Ulu Sadang meninggal dunia terseret derasnya arus banjir ini. Banjir dan longsor terjadi akibat hujan deras yang melanda wilayah ini beberapa hari terakhir. Dan yang terakhir ini laporan kami masuk perupdate pada dini hari ini, itu terjadi lagi longsor di desa Ulu Sadang. Jadi pada umumnya 2 kecamatan yang menjadi atensi kami, yaitu yang pertama adalah Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lapa, yang saat ini terjadi longsor, bencana longsor, dan kemudian tanah longsor dan banjir luapan air sungai yang akhirnya pada saat ini sesuai dengan update laporan masuk itu sudah mulai berangsur surut. Ratusan rumah dan kepala keluarga terdampak bencana banjir dan tanah longsor. BPBD Pinrang terus berupaya melakukan evakuasi terhadap warga. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Warga korban banjir bandang asal desa Latimojong, Luwu, Sulawesi Selatan menempuh perjalanan sejauh puluhan kilometer menuju tenda pelayanan kesehatan bagi korban banjir. Mereka yang terdiri atas lansia dan anak-anak ini harus keluar masuk hutan, melewati medan terjal, dan sungai berarus deras. Petugas TNI turut membantu mereka agar selamat sampai tujuan. Setibanya di tenda pelayanan kesehatan, mereka disambut oleh keluarga yang telah lama menantikan kabar mereka. Tangis haru pun tak terbendung. Banjir bandang mengakibatkan 12 desa terisolasi. Selain itu 13 orang meninggal dunia, ratusan rumah rusak, dan ribuan warga mengalami krisis air bersih. Sebagian di antaranya menderita berbagai penyakit. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali karena atas bantuan bapak-bapak ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Sudah berapa lama menunggu pihak keluarganya, Bu? Sudah 6 hari. Dari permintaan mereka juga ada permintaan bantuan kesehatan karena banyak yang sakit. Hingga alhamdulillah tadi tim itu sudah membawa obat-obatan dan sedikit bahan makanan
untuk membantu sementara waktu untuk mereka mengatasi kelaparan yang ada di desa terisolir tersebut. Pembukaan akses jalur darat terus dikebut oleh pemerintah dengan mengerahkan 4 alat berat. TNI, Polri, dan BNPB juga menerjunkan helikopter untuk mendistribusikan bantuan dan mengevakuasi warga. Sabar Bu, sabar. Untung masalah masih sakit. Adapun banjir bandang disebabkan oleh pendangkalan daerah aliran sungai Latimojong. Pendangkalan terjadi karena aktivitas tambang emas di sekitar aliran sungai. Selain itu, banyak warga membuka lahan perkebunan baru sehingga memicu banjir saat hujan lebat. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Beginilah situasi pembagian ratusan paket sembako dan air bersih kepada sejumlah korban terdampak banjir di Kelurahan Lailo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kelurahan ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak parah karena berada di bantaran sungai Walanae yang dekat dari Danau Tempe. Meskipun air merendam rumah hingga 2 meter, namun warga tetap memilih bertahan dan tidak mengungsi. Tapi baru 2 hari ini. Loncat langsung naik terus karena kiriman dari, terima kasih Pak. Kiriman dari Sidrap, Sopen. Itu air Bu, air di Anuta, ya. Jadi biar tidak hujan di sini, karena hujan di Sopen tetap naik di sini. Oh, banjir kirimannya Bu. Dari tadi malam. Dari data BPBD, sebanyak 35 desa dan kelurahan di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo terdampak banjir. Sebanyak 6.000 rumah juga ikut tergenang. Pada tanggal 4-5 terjadi lagi hujan lebat di wilayah Sungai Walanae dan Sungai Bila yang menyebabkan terjadi banjir untuk daerah aliran Danau Tempe seperti Kecamatan Bilawa, Tanah Sitolo, Tempe, dan Sabamparo. Kondisi tahunan di Wajo ini terjadi karena banjir kiriman dari sejumlah kabupaten tetangga seperti Kabupaten Sopeng dan Sidrap yang menyebabkan Danau Tempe meluap. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Ya, jalur puncak di Bogor, Jawa Barat ramai dipadati kendaraan yang mengarah ke sejumlah objek wisata maupun hotel dan penginapan di kawasan puncak. Antrean kendaraan mulai terlihat dari gerbang tol Ciawi hingga Simpang Gadok. Untuk mengurai kepadatan, petugas kepolisian memberlakukan sistem ganjil genap kendaraan. Untuk hari ini, kendaraan berplat ganjil akan diputar balik. Selain itu, petugas juga menerapkan sistem satu arah secara situasional. Ya, tak hanya puncak Bogor, lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat juga dipadati kendaraan. Kendaraan didominasi mobil asal Jabodetabek yang hendak menghabiskan cuti bersama dengan berlibur bersama kerabat atau keluarga. Untuk mengurai kemacetan, polisi menempatkan sejumlah anggotanya di titik-titik rawan macet. Petugas juga memberlakukan sistem one way secara berkala. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar Transporter.
iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Tangis keluarga almarhum Putu Satria Anantarustika, korban penganiayaan di kampus STIP, pecah saat kobaran api melahap peti jenazah. Prosesi pengabenan atau pembakaran jenazah dilakukan di Setra Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali. Sebelumnya, sejumlah taruna STIP yang merupakan rekan almarhum melakukan upacara kedinasan melepas upacara pengabenan. Prosesi berlangsung dengan tertib dan melibatkan masyarakat desa adat setempat. Iring-iringan jenazah dilakukan dari rumah korban berjalan sejauh 1 km ke Satra atau kuburan setempat. Usai melakukan ritual pembakaran jenazah, Abu Putu Satria Ananta akan dilarung ke laut. Terima kasih semua pada seluruh aparat yang membantu keluarga kami, Menteri Perhubungan, wartawan, sampai proses keponakan saya selesai dengan baik. Terima kasih. Karena habis pembakaran kita hanyut atau ngelarung ke pantai. Sementara itu, penyidik Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru. Mereka adalah senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut tersebut. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV, dan hasil visum korban. Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka atas nama Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 yang merupakan kakak kelas dari korban. Motif penganiayaan tersebut merupakan arogansi dan senioritas. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Wacana penambahan kementerian tercuat dari pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran tak menampik potensi penambahan kementerian, termasuk kementerian khusus untuk menangani program makan siang gratis yang menjadi program andalan di masa kampanye pemilu 2024. Oh, itu nanti ya, masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya, tunggu aja. Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Seberapa urgensinya sih Mas untuk makan siang gratis? Kenapa harus dibuat dulu dari sendiri? Ya, karena melibatkan anggaran yang besar. Distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan, karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Prabowo Gibran disebut-sebut ingin menambah kementerian di masa pemerintahan mereka. Dari semula berjumlah 34 menjadi 40 kementerian. Sejumlah usulan kementerian baru pun bermunculan, di antaranya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Mengacu pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian dalam satu kabinet diatur dengan batas maksimal sebanyak 34 kementerian. Jika undang-undang dirubah untuk mengakomodir penambahan kementerian, sejumlah pihak menilai hal itu syarat kepentingan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Di masa pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dengan 36 kementerian, 1 pejabat setingkat menteri, dan 4 Menko. Sementara itu, Abdurrahman Wahid dan Megawati mengurangi jumlah kementerian
menjadi 34 dengan 4 pejabat setingkat menteri dan 3 Menko di Kabinet Persatuan Nasional. Jumlah kementerian kembali berkurang di masa pemerintahan Megawati Hamzahas. 30 kementerian, 3 pejabat setingkat menteri, dan 3 Menko tergabung di dalam Kabinet Gotong Royong. Kemudian di era Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala, kementerian di Indonesia bertambah menjadi 34 kementerian dengan 4 pejabat setingkat menteri dan 3 Menko dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Dengan Wakil Presiden Budiono, SBY kembali membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 dengan jumlah kementerian yang sama. Berlanjut ke masa pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, Kabinet Kerja Jokowi JK diisi dengan jumlah kementerian yang sama, yaitu 34 kementerian, 4 pejabat setingkat menteri, dan 3 Menko. Pada tahun 2019 hingga sekarang, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin membentuk Kabinet Indonesia Maju dengan 34 kementerian, 8 pejabat setingkat menteri, dan 4 Menko. Di Obral Pendidikan Kampus Universitas Riau, kali ini khusus 2024 kami punya banyak penawaran istimewa oleh Sri Indarti, broker pendidikan Universitas Riau. Beberapa jurusan. Seorang mahasiswa berinisial KA mengunggah video bernada protes atas mahalnya biaya kuliah. Ia bahkan menyebut rektornya sebagai broker pendidikan. Tidak terima dengan tudingan mahasiswanya, Rektor Unri Sri Indarti melaporkan akun yang memposting video ini ke polisi. KA, mahasiswa jurusan pertanian semester akhir di Unri ini dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Keberatan ibu itu bukan masalah yang disampaikan tentang fakultas ini nilai sekian, ini bukan. Tapi ketika di akhir videonya si mahasiswa ini memunculkan foto si rektor dengan mengatakan bahwasanya ibu rektornya sebagai broker. Artinya broker ini adalah orang-orang yang mengambil keuntungan, orang-orang yang menjual dan sebagainya seperti itu. Itu yang membuat keberatannya dari si pelapor, ibu rektor ini. Usai viral di media sosial, Rektor Unri Sri Indarti mencabut laporannya. Ia beralasan laporan awal dibuat sebelum mengetahui bahwa pemilik akun tersebut adalah muridnya sendiri. Dari awal tidak ada laporan yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Riau. Tetapi yang dilaporkan adalah akun atas nama Aliansi Mahasiswa Penggugat yang menyebabkan terjadi misinformasi. Selaku Rektor Universitas Riau, saya tidak bermaksud untuk melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa saya sendiri, tidak membungkam kebebasan menyampaikan pendapat, dan tetap memberikan ruang untuk melakukan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan-kebijakan termasuk iuran pengembangan institusi dan uang kuliah tunggal. Karena hasil penyelidikan di Polda Riau sudah diketahui pemilik akun adalah mahasiswa Universitas Riau, maka persoalan ini tidak dilanjutkan dan kami sudah berkoordinasi dengan Polda Riau. Selain mencabut laporan, pihak kampus juga berencana untuk mengkaji kebijakan terkait penetapan UKT. Kampus berdalih kebijakan UKT semata-mata diambil demi kemajuan pendidikan di kampus tersebut. Di Obral Pendidikan dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. 2024 kami punya banyak penawaran.
Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Tangis keluarga almarhum Putu Satria Anantarustika, korban penganiayaan di kampus STIP, pecah saat kobaran api melahap peti jenazah. Prosesi pengabenan atau pembakaran jenazah dilakukan di Setra Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali. Sebelumnya, sejumlah taruna STIP yang merupakan rekan almarhum melakukan upacara kedinasan melepas upacara pengabenan. Prosesi berlangsung dengan tertib dan melibatkan masyarakat desa adat setempat. Iring-iringan jenazah dilakukan dari rumah korban berjalan sejauh 1 km ke Satra atau kuburan setempat. Usai melakukan ritual pembakaran jenazah, Abu Putu Satria Ananta akan dilarung ke laut. Saya terima kasih semua pada seluruh aparat yang membantu keluarga kami, Menteri Perhubungan, wartawan, sampai proses keponakan saya selesai dengan baik. Terima kasih. Karena habis pembakaran kita hanyut atau ngelarung ke pantai. Sementara itu, penyidik Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru. Mereka adalah senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut tersebut. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV, dan hasil visum korban. Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka atas nama Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 yang merupakan kakak kelas dari korban. Motif penganiayaan tersebut merupakan arogansi dan senioritas. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Wacana penambahan kementerian tercuat dari pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran tak menampik potensi penambahan kementerian, termasuk kementerian khusus untuk menangani program makan siang gratis yang menjadi program andalan di masa kampanye pemilu 2024. Oh, itu nanti ya, masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya, tunggu aja. Oh, kemarin sempat dibahas. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Seberapa urgensinya sih Mas untuk makan siang gratis? Kenapa harus dibuat kementerian sendiri? Ya, karena melibatkan anggaran yang besar. Distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus ya kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan, karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Prabowo Gibran disebut-sebut ingin menambah kementerian di masa pemerintahan mereka. Dari semula berjumlah 34 menjadi 40 kementerian. Sejumlah usulan kementerian baru pun bermunculan, di antaranya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan.
Mengacu pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian dalam satu kabinet diatur dengan batas maksimal sebanyak 34 kementerian. Jika undang-undang dirubah untuk mengakomodir penambahan kementerian, sejumlah pihak menilai hal itu syarat kepentingan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Di masa pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dengan 36 kementerian, 1 pejabat setingkat menteri, dan 4 Menko. Sementara itu, Abdurrahman Wahid dan Megawati mengurangi jumlah kementerian menjadi 34 dengan 4 pejabat setingkat menteri dan 3 Menko di Kabinet Persatuan Nasional. Jumlah kementerian kembali berkurang di masa pemerintahan Megawati Hamzahas. 30 kementerian, 3 pejabat setingkat menteri, dan 3 Menko tergabung di dalam Kabinet Gotong Royong. Kemudian di era Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala, kementerian di Indonesia bertambah menjadi 34 kementerian dengan 4 pejabat setingkat menteri dan 3 Menko dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Dengan Wakil Presiden Budiono, SBY kembali membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 dengan jumlah kementerian yang sama. Berlanjut ke masa pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, Kabinet Kerja Jokowi JK diisi dengan jumlah kementerian yang sama, yaitu 34 kementerian, 4 pejabat setingkat menteri, dan 3 Menko. Pada tahun 2019 hingga sekarang, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin membentuk Kabinet Indonesia Maju dengan 34 kementerian, 8 pejabat setingkat menteri, dan 4 Menko. Di Obral Pendidikan Kampus Universitas Riau, kali ini khusus 2024 kami punya banyak penawaran istimewa oleh Sri Indarti, broker pendidikan Universitas Riau. Beberapa jurusan. Seorang mahasiswa berinisial KA mengunggah video bernada protes atas mahalnya biaya kuliah. Ia bahkan menyebut rektornya sebagai broker pendidikan. Tidak terima dengan tudingan mahasiswanya, Rektor Unri Sri Indarti melaporkan akun yang memposting video ini ke polisi. KA, mahasiswa jurusan pertanian semester akhir di Unri ini dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Keberatan ibu itu bukan masalah yang disampaikan tentang fakultas ini nilai sekian, ini bukan. Tapi ketika di akhir videonya si mahasiswa ini memunculkan foto si rektor dengan mengatakan bahwasanya ibu rektornya sebagai broker. Artinya brokernya lah orang-orang yang mengambil keuntungan, orang-orang yang menjual dan sebagainya seperti itu. Itu yang membuat keberatannya dari si pelapor, ibu rektor ini. Usai viral di media sosial, Rektor Unri Sri Indarti mencabut laporannya. Ia beralasan laporan awal dibuat sebelum mengetahui bahwa pemilik akun tersebut adalah muridnya sendiri. Dari awal tidak ada laporan yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Riau. Tetapi yang dilaporkan adalah akun atas nama Aliansi Mahasiswa Penggugat yang menyebabkan terjadi misinformasi. Selaku Rektor Universitas Riau, saya tidak bermaksud untuk melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa saya sendiri, tidak membungkam kebebasan menyampaikan pendapat, dan tetap memberikan ruang untuk melakukan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan-kebijakan termasuk iuran pengembangan institusi dan uang kuliah tunggal.
Karena hasil penyelidikan di Polda Riau sudah diketahui pemilik akun adalah mahasiswa Universitas Riau, maka persoalan ini tidak dilanjutkan dan kami sudah berkoordinasi dengan Polda Riau. Selain mencabut laporan, pihak kampus juga berencana untuk mengkaji kebijakan terkait penetapan UKT. Kampus berdalih kebijakan UKT semata-mata diambil demi kemajuan pendidikan di kampus tersebut. Di Obral Pendidikan dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. 2024 kami punya banyak penawaran. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali aja Sumsel akhir pekan hadir menjumpai Anda hari ini Sabtu 11 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Aju Sumsel akhir pekan selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, gedung SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung Kabupaten Oki terbakar. Sedikitnya 41 ruangan asrama laki-laki hangus dilalap si jago merah tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa. SMA unggulan ini yuk Irma. Di asramanya. Gedung SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung Ogan Komering Ilir hangus terbakar. Sedikitnya ada 41 ruangan asrama laki-laki gedung sekolah tersebut diamuk si jago merah. Beruntung peristiwa itu tidak menelan korban jiwa karena sekolah libur, sehingga ada sebagian siswa yang pulang ke rumah dan sebagian lagi tetap memilih tidak pulang dan tinggal di asrama sekolah. Peristiwa kebakaran itu terjadi pada Sabtu pagi bermula dari kamar utama yang diduga akibat konsleting listrik. Siswa pun bergerak cepat menyelamatkan diri dan barang berharga masing-masing. Namun di antara mereka tidak bisa menyelamatkan materi seperti handphone dan laptop yang ikut terbakar karena siswa panik langsung berlari meninggalkan ruangan asrama. Ada di antara siswa yang saat kejadian terbakar saat itu sedang tertidur pulas. Dibangunkan teman lainnya. Pemadaman kebakaran dibantu siswa juga masyarakat sekitar memadamkan api. Dalam waktu 2 jam api baru berhasil dijinakan. Ini konslet, Pak, dari kabel yang ada kabel itu? Kabel utama yang sebelah sana. Untuk sementara ini belum kita ketahui diduga asal dari mana. Yang jelas api tersebut sudah menjalar ke mes-mes para siswa. Bukannya kabarnya dari arus listrik, Pak? Kami belum bisa menjelaskan, Pak. Belum bisa menjelaskan arus dasar api dari mana sangat terjadinya hal tersebut. Pihak sekolah belum bersedia memberikan keterangan untuk aktivitas sekolah maupun aktivitas asrama siswa selanjutnya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu diduga ratusan preman sewaan menutup paksa kegiatan tambang batubara yang berada di Desa Beringin Makmur, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara. Akibat penutupan kegiatan tambang tersebut, PT Gorbi Putra Utama mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. Beginilah situasi ratusan orang yang diduga preman sewaan PT Sentosa Kurnia Bahagia menutup paksa kegiatan tambang batu bara milik PT GPU di Kabupaten Muratara dengan cara menghadang aktivitas pertambangan Minggu 5 Mei 2024. Ratusan orang menutup kegiatan tambang dengan menghadang jalan hauling atau areal tambang PT GPU menggunakan alat berat. Para preman juga mengancam bakal membakar alat berat dan menembak operator PT GPU. Sempat terjadi ketegangan antara preman dengan pihak kepolisian yang meminta agar aktivitas batubara PT GPU kembali dibuka. Penutupan tersebut mengakibatkan PT GPU merugi hingga puluhan miliar rupiah, bahkan ribuan warga terancam kehilangan pekerjaannya. Bahkan personil Markas Besar Polri turun tangan dan mengamankan 2 orang yang diduga preman sewaan dan menjadi provokator. Dampak ini tentunya terkait soal nasib ribuan karyawan PT Gorbi Putra Utama yang bergantung hidupnya di sektor pertambangan PT GPU. Ya. Peristiwa ini tentunya kami sudah laporkan sebelumnya ke Mabes Polri. Waktu itu bersama Bang Basar juga sudah lakukan. Ada 3 LP kita di Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana
menghalang-halangi tambang sebagaimana pasal 162 Undang-Undang Minerba dan ada dugaan 335 KUH pidana terkait pengancaman dengan menggunakan alat terjadi di area tambang PT Gobi Putra Utama. Ratusan preman menutup aktivitas tambang terkait tapal batas antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muratara. IUPOP yang sah dan semua perizinan PT GPU termasuk dalam wilayah Kabupaten Muratara. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. Formula E World Championship kembali digelar. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu sama. Jangan lewat keadilan spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel akhir pekan. Kabupaten Ogan Komering Ulu, terutama kota Batu Raja, dikepung banjir. Hujan deras yang melanda kawasan itu sejak Senin malam hingga Selasa pagi mengakibatkan ribuan rumah warga termasuk perkantoran terendam banjir. Inilah pantauan udara kota Batu Raja Selasa kemarin. Hujan deras 10 jam lebih yang melanda Kabupaten Ogan Komering Ulu membuat kota Batu Raja dikepung banjir. Kondisi diperparah meluapnya aliran Sungai Ogan hingga banjir semakin meluas pada hari Selasa. Perkantoran, rumah warga serta jalan protokol di Batu Raja tak luput dari banjir. Seiring meluapnya aliran Sungai Ogan mengakibatkan aktivitas warga di beberapa tempat nyaris lumpuh. Aliran listrik di beberapa kawasan juga dipadamkan dampak dari meluapnya Sungai Ogan. Bahkan beberapa jembatan gantung putus, sementara jembatan Ogan 2 di Jalan Lintas Sumatera nyaris terendam. Warga mengaku banjir kali ini merupakan terparah sejak beberapa tahun terakhir. Kawasan jalan dalam kota Batu Raja yang dulunya terkenal aman dari banjir. 1.695 rumah warga terendam banjir dan ratusan kepala keluarga mengungsi. Subuh tadi baru sampai pelataran ini masih sedikit. Sekarang sudah setinggi lutut, sudah hampir 50 cm masuk dalam rumah. 50 cm. Ini disebabkan apa, Pak? Banjir. Pertama hujan yang lebat, kemudian yang kedua banyak kiriman air yang dari daerah Hulogan. Sungai Ogan ya, Pak? Sungai Ogan, meluapnya Sungai Ogan. Berapa jam, Pak, semalam hujan? Hampir semalam. Hampir semalaman ya? Selasa sore di beberapa kelurahan air sudah mulai surut, namun beberapa pemukiman di sepanjang bantaran Sungai Ogan masih terdampak. Pemkab Oku masih melakukan siaga bencana. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews, laporkan. Di informasi lainnya pemirsa, seorang bidan seharusnya hanya membantu pasien di bidang kebidanan. Namun yang terjadi di Prabu Mulih, seorang bidan yang juga menjabat sebagai lurah di kota Prabu Mulih mengobati pasien sakit mah yang berakibat fatal. Pasien akhirnya meninggal dunia.
Oknum bidan ini ya terduga melakukan malpraktek. Yang pertama, Video berdurasi 1 menit 24 detik beredar luas di berbagai media sosial lokal maupun nasional, memperlihatkan saat seorang bidan berinisial Zainab, warga Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabu Mulih Barat, menyuntikkan obat ke pasiennya. Menurut anak pasien Revita, ibunya datang bersama ayahnya pada malam hari untuk berobat dengan keluhan sakit mah. Setelah diperiksa, bidan tersebut mengatakan perlu dirawat inap karena tak kunjung membaik, kemudian dibawa pulang ke rumah. Selanjutnya berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Mulih dan Rumah Sakit Fatimah Palembang. Dari hasil pemeriksaan didapati jika ginjal ibunya mengalami kronis dampak obat-obatan yang diberikan. Sudah berobat itu nggak ada perubahan. Pas balik ke rumah memang dia ngomong selama seminggu ke depan ini masih dalam pantauan dia kan. Jadi 3 hari sesudah dia balik dari Zainab itu, ini datang lagi dia. Memang kondisi mama memang sudah juga mas saya ini kan dilakukannya lagi yang suntikan yang tindakan yang suntikan yang banyak-banyak itu. Itu pakai resep dokter apa gitu? Tidak ada. Itu. Sementara itu, bidan Zainab mengatakan jika suntikan yang diberikan pada pasien hanya obat anti muntah dan vitamin biasa yang dioplos dengan air mineral. Anti muntah dan vitamin. Tidak lebih dari itu, hanya dioplos pakai Aquades. Karena kan kalau orang kurus pakai sepit yang kecil, obatnya mengental, susah untuk didorong. Jadi obat ranitidin injeksi itu dioplos pakai sepit yang agak besar, jadi dia cair, jadi sehingga mendorong obatnya lebih cepat masuk. Apa kita sering melakukan itu ke pasien, Bu? Tergantung. Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih, Dr. Hesti Widyaningsi mengatakan, bidan Zainab yang juga lurah Sindur tersebut sedang dalam pemeriksaan intensif inspektorat bersama dengan Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia. Kalau memang untuk profesi bidan tentunya ada batasan kewenangan ya, seperti itu kan. Dia tidak mungkin bidan yang punya khusus dia kewenangan dia melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Artinya yang kemarin itu menyuntiknya itu seharusnya tidak. Ya, makanya nanti kan ini kita masih dalam tahap mengumpulkan keterangan-keterangan yang mungkin nanti ada yang memang belum tuntas hari ini ya Pak Inspektur. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Aneh tapi nyata, seorang warga Kota Lubuk Linggau tiba-tiba berubah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Kejadian yang dialami pensiunan PNS guru membuat geger media sosial. Ibu Marlia, seorang pensiunan PNS guru warga Jalan Lakitan, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Ibu Marlia menangis saat mengetahui identitasnya sebagai warga negara Indonesia. Tiba-tiba berubah menjadi warga negara Malaysia. Kejadian yang membingungkan ini membuat heboh dan viral di media sosial. Berawal adanya permasalahan pada 12 Desember 2022. Ketika anak dari Ibu Marlia hendak mengurus NPWP dan datanya selalu tidak sinkron. Lalu Ibu Marlia mendatangi kantor di Dukcapil Kota Lubuk Linggau untuk mengecek data. Saat itulah baru diketahui jika identitas kartu keluarga Ibu Marlia sudah terpisah dengan anaknya. Saat dicek ternyata data Ibu Marlia sudah tidak lagi terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan pindah ke kewarganegaraan Malaysia. Padahal Ibu Marlia sendiri mengaku tidak pernah pergi ke Malaysia. Ibu Marlia pernah berangkat ibadah haji tahun 2007. Saat itu datanya masih sebagai warga negara Indonesia. Secara nama sama atau secara tanggal lahir? Sama, tanggal lahir. Sama. Lahir lain. Oh, tempat lahir lain. Oh, otomatis seperti itu. Nggak tahu ini pindah, kamu punya aku nih. Aku kepengennya aku kembali ke warga negara Indonesia, tidak lain. Itu Bu ya? Iya. Tidak pernah kami pindah. Nicknya itu sama persis dengan nick yang bersangkutan yang kewarganegaraannya pindah ke Malaysia itu sama persis, hanya berbeda di tempat lahir, Bapak Ibu. Setelah ditelusuri, ada surat dari Kemenkumham bahwa NIK sama persis, karena kode NIK 1673, otomatis 1673 adalah kode Lubuk Linggau. Diduga masalah ini terjadi karena kesalahan input data administrasi kependudukan. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Formula E World Championship kembali digelar.
Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras, lalu diselah apalagi error. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Viral video truk dan ambulans menyeberangi Sungai Rupit di Kabupaten Musirawas Utara dengan menggunakan perahu. Pasalnya, jembatan beton permanen penghubung desa putus akibat diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Inilah video rekaman amatir warga saat mobil truk dan ambulans menyeberang Sungai Rupit di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara menggunakan perahu ketek. Nampak warga memodifikasi sejumlah perahu ketek dengan cara disusun berjajar panjang dan diberi tambahan papan agar bisa mengangkut kendaraan guna menyeberangi Sungai Rupit. Penyebabnya jembatan beton permanen yang menjadi satu-satunya penghubung desa putus akibat diterjang banjir bandang pada 16 April 2024 lalu. Hancurnya jembatan beton permanen di Desa Sukamenang, ada 2 desa yang terisolir, yakni Desa Rantau Telang dan Tanjung Agung. Sementara itu ongkos sebesar 3 juta rupiah dan mobil minibus 1,5 juta, sesuai dengan kesepakatan antara milik mobil dan Serang Ketek. Idenya dari mana itu Pak? Ide? Dari kami sama-sama, ya kan. Cari ini solusinya, silakan yang terpenting itu mau keluar, silakan. Silakan kompromi kami itu, cari ide, silakan. Masuklah ide cak itu. Disatukan, langsung dilaksanakan. Berapa ketek itu Pak? Kalau yang mobil kecil itu 5 ketek. Aman tapi Pak? Aman, alhamdulillah. Sudah sukses ya. Warga berharap agar jembatan segera dibangun oleh pemerintah sehingga aktivitas perekonomian warga bisa kembali normal seperti biasa. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. Perjuangan anak sekolah di Kabupaten Musirawas Utara untuk menuju ke sekolah terpaksa menaiki perahu pasca jembatan beton permanen putus. Perahu disiapkan gratis meski sering terlambat tiba di sekolah. Berikut kisahnya untuk Anda pemirsa. Beginilah aktivitas di tepi Sungai Rupit, Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara setiap pagi hari. Anak sekolah terlihat berbondong-bondong mengantri menaiki perahu yang disiapkan oleh pemerintah secara cuma-cuma untuk membantu warga menyeberang pasca jembatan putus. Anak-anak dari 2 desa yang terisolir, yakni Desa Rantau Telang dan Tanjung Agung, berangkat menuju ke sekolah. Tak sedikit murid sekolah harus melewati berbagai rintangan menyeberangi sungai dengan arus yang deras demi bisa bersekolah. Para siswa ini mengaku semenjak jembatan beton permanen satu-satunya penghubung desa putus diterjang banjir bandang 16 April kemarin, mereka terpaksa harus naik perahu karena tak ada akses penyeberangan.
Kalau jam 6:15 kami pergi dari dusun. Sampai di sini nih jam 7:15 kalau udah salah. Ya. Kalau terlambat kami di sini nih. Buat apa namanya? Jembatan ini putus. Kami minta tolong lah apa namanya itu jembatan ini nih biar cepat misalnya. Atau kalau jembatan gantung biar apa lewat apa motor kayak itu tuh. Oh jadi bisa biar aktivitas sekolahnya lebih cepat biar ya. cepat. Jembatan beton di lokasi ini putus pasca diterjang banjir bandang. Selain itu, jembatan gantung juga yang sering digunakan anak-anak sekolah di Desa Sukamenang juga hancur dan hanya bersisa talinya saja. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel akhir pekan di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan bersama keluarga. Sampai jumpa.